Apa yang nanti mau saya sampaikan? Nah, kita lihat. Tetapi ada satu lagi yang keanehan. Dia memberitakan Injil ya di Istiqlal, disaksikan oleh para kadrun-kadrun itu. Sampai JK aja melongo. Lihat aja fotonya itu, melongo. Mati ya. Di Indonesia dia bahasa apa? Bahasa Latin. Apa itu bahasa Yunani saya nggak tahu lah. Tetapi dia di Singapura bahasa Inggris. Aneh kan? Nah, ini yang harus dikaji. Siapa lawan kita kalau kita bersama dia? Jadi saya lihat Paus kemarin itu disertai Tuhan loh. Tertarik. Dilarang pun ingin melihat. Nah, dilarang pun ingin melihat. Nah, di sini ada yang kepanasan, seperti cacing kepanasan gitu loh. Saya mute all. Kroni-kroni kita jadikan co-host supaya bisa ini ya. Kroni-kroni. Bu Ellen co-host. Co-host. Pak Andi udah co-host belum nih? Ya, oke, lanjut. Hajar saja. Udora, co-host. Mana? Yang jadi co-host jangan sembarangan pencet-pencet ya. Nanti punya kita ruwet nanti settingannya. Ya, cuma kalau ada orang masuk, bantu di accept ya, sama bisa membuka mikrofon sendiri buat diskusi ya tujuannya. Co-host. Oce, silakan Pak Toping, lanjutkan, sikat. Baik. Selamat malam ya, para peserta channelnya Pak Paul Jang. Puji Tuhan, haleluya, praise the Lord. Kita bisa berdialog, ya, tukar pikiran atau sharing tentang kunjungan Paus ke Indonesia. Tapi yang mau kita ambil adalah intisarinya. Intisari kunjungan Paus itu. Nah, saya mengambil tema pelajaran yang dapat dipetik atau bahasa kerennya itu lesson learn ya dari kunjungan Paus ke Indonesia. Nah, kita semua sudah menyaksikan ya kunjungan Paus ke Indonesia. Tapi yang kita dengar di medsos itu, oh Paus orangnya sederhana. Paus orangnya ya merakyat. Tidak minta pengawalan secara ketat. Mobil pun tidak perlu pakai mobil anti peluru. Semuanya ngomongnya begitu. Tapi yang paling penting sebenarnya, apa intisari dia berkunjung ke Indonesia? Sepengetahuan saya, ya Paus sudah 2 kali kemari. Dulu Paus siapa namanya itu, dia datang ke Indonesia. Tapi begitu datang ke Indonesia, dia mendarat, dia langsung mencium tanah Indonesia itu. Demikian dia juga mendarat di Tim-Tim, ya di Dili. Tapi kunjungan Paus kali ini agak berbeda. Ya, berbeda dengan Paus yang sebelumnya, Paus Yohanes Yohanes, saya lupa namanya itu. Aduh. Nah, Paus Yohanes Paulus II tuh lang. Paus Yohanes Paulus II. Itu tahun berapa? Saya sudah lupa juga itu tahun berapa. Tapi saya itu masih perwira lah. Yang kita petik dari pelajaran yang bisa kita ambil dari kunjungan Paus kedua ini ya, bahwa dia kan kepala negara dan dia rohaniawan. Ya. Suka tidak suka Indonesia harus menyambut dia sebagai kepala negara. Ya.
Yang kedua, kita lihat kenapa dia berkunjung ke Indonesia dulu. Kenapa tidak ke Singapura dulu? Tapi dia mau pulang baru ke Singapura kan? Dia ke Indonesia dulu, baru ke Papua Nugini, baru ke Timor Leste, baru ke Singapura. Ya, kalau kita sudah mengerti definisi kepemimpinan, ya, dia punya kapasitas, punya karakter, dan punya kompetensi. Bagaimana dia mempengaruhi, bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia, Papua Nugini, dan negara-negara sekitarnya. Nah, karena ini dia sebagai rohaniawan, ya, pasti dia melaksanakan suatu misi. Misinya apa? Penggenapan, ya, firman Tuhan atau Injil Kerajaan Tuhan, ya, yang sudah dibuatkan Tuhan Yesus. Saya mengamatinya begini. Jangan-jangan ini yang dibilang, yang dikatakan Tuhan seperti tertulis di kitab Matius 24 ayat 14. Ya, yang berbunyi kalau nggak salah, dan Injil Kerajaan Tuhan, ya, telah diberitakan, kalau tidak salah ya, Pak Paul lihat nanti ya, telah diberitakan dan menjadi kesaksian semua bangsa, ya, semua bangsa-bangsa, ya, telah menjadi saksi, maka hari kesudahan itu pun tiba. Bicara semua bangsa-bangsa, kalau kita analisa, bahwa itu bukan setiap manusia. Jadi tidak perlu semua manusia, setiap individu menjadikan Injil, ya, menjadi kesaksian di dalam kehidupan, barulah kesudahan tiba. Tapi dia bilang semua bangsa. Nah, saya sebagai pemikir strategis, sudahkah semua bangsa-bangsa menjadikan Injil kerajaan itu sebagai saksi? Nah, kenapa ke Indonesia? Indonesia paling banyak suku bangsanya, paling banyak rasnya, ya, paling banyak kepercayaannya, banyak golongannya. Makanya beliau datang kemari dulu yang paling banyak. Nah, dengan kedatangan Paulus kemarin, ya, berarti ini dalam rangka menjelang akhir zaman, menggenapi firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 24 ayat 14. Kalau nggak salah ya, saya ini nggak persiapan, saya maaf Pak Paul ya, saya nggak persiapan karena tadi baru sampai sudah sore di rumah ini. Nah, itu saya lihat ya, kemarin itu saya merenung hari Senin itu, apa yang nanti mau saya sampaikan. Nah, kita lihat. Tetapi ada satu lagi yang keanehan. Dia memberitakan Injil, ya, di Istiqlal. Disaksikan oleh para kadrun-kadrun itu. Sampai JK aja melongo. Lihat aja fotonya itu, melongo. Nah, yang paling aneh, kompetensinya Paus Fransiskus ini, kenapa dia mengambil ayat tentang riwayatnya orang Samaria sama Imam Yahudi yang ditampilkan, ya, yang ditampilkan di dalam apa? Di dalam dia menyampaikan Injil Kerajaan Tuhan itu di Istiqlal. Saya lihat dia ke Papua Nugini, bukan itu yang disampaikan. Dia ke Singapura juga bukan itu disampaikan. Lain. Nah, anehnya lagi saya amati ya. Di Indonesia dia bahasa apa? Bahasa Latin. Apa itu bahasa Yunani saya nggak tahu lah. Tetapi dia di Singapura bahasa Inggris. Aneh kan? Nah, ini yang harus dikaji. Walaupun ada reaksi yang tidak
tidak sesuai lah karena mereka bukan negarawan. Nah, di situ saya melihat Pak Paul ini udah dia punya kepemimpinan. Sebelum dia datang kemari, apa dia tidak tahu situasi? Tahu di situasi. Bahkan dia menyampaikan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Dia di Papua Nugini menyampaikan itu? Enggak. Dia menyampaikan itu di Singapura? Enggak. Di Timor Leste? Enggak. Tapi dia masuk melalui apa? Apa yang ada di hati orang Indonesia. Dia tahu nggak ada ancaman. Dia sudah tahu itu ada ancaman. Udah. Karena dia tahu Indonesia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Masa nggak sampai ke telinga dia di sana. Indonesia tidak baik-baik saja. Karena ada kedutaan Vatikan di sini. Setiap kedutaan itu punya orang intel. Intel yang terbuka. Yang namanya ATC Pertahanan. Ya, kalau intel tertutupnya, ya kita bilang kita nggak tahu di mana dia. Tetapi itulah yang dilaporkan. Jadi sebelum dia berdatang ke Indonesia ini, dia sudah tahu semua itu pelajaran situasi di Indonesia ini. Apa ancaman yang akan hadapi, apa hambatan yang akan hadapi, apa kendala yang dihadapi. Karena dia datang sebagai kepala negara dan diundang sebagai kepala negara, maka cara bertindaknya pun berbeda. Nah, ini yang saya pelajari. Jadi saya lihat ini penggenapan nubuat Tuhan. Nah, kalau kita sebagai orang percaya, kita melihat kenapa Bible itu disebut apa? Bukan hanya kitab suci, tapi sejarah historical. Historical siapa? Tuhan Yesus kan? Sepanjang peradaban manusia, karena Alfa dan Omega. Ya, yang awal dan yang akhir, yang permulaan dan yang kemudian. Itu sudah tertulis. Nah, sebagai orang percaya, kita menganggap itu adalah suatu kebenaran. Suatu kebenaran. Nah, saya ingin sampaikan dulu, persyaratan kebenaran itu. Jadi, pernyataan yang benar. Maksud saya, pernyataan yang ada di firman Tuhan. Bahwa itu benar dan menjadi nyata. Ya, menjadi fakta, menjadi realitas gitu loh. Nah, tapi ada syarat kedua lagi, yaitu bersifat kekal. Bersifat kekal artinya berlaku sepanjang masa. Nah, yang ketiga disampaikan oleh sang kebenaran. Karena sang kebenaran itu ya Tuhan Yesus sendiri. Akulah jalan dan akulah kebenaran dan akulah hidup. Walaupun tertulisnya di situ akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi artinya aku adalah jalan juga. Aku adalah hidup juga. Nah, itu yang kita nyatakan sebagai suatu kebenaran. Ya, persyaratannya itu. Nah, sekarang kita lihat kriterianya. Bersifat kekal nggak? Bakal terjadi nggak? Kemudian yang menyampaikan sang kebenaran. Nggak ada nabi lain yang menyatakan itu. Ya, tidak ada nabi lain. Adakah nabi lain? Nabi lain bicaranya kiamat. Tuhan Yesus memang nggak tahu hari kiamat karena memang nggak dibuatkan sama dia hari kiamat. Dia akhir zaman, walaupun jam dan waktunya kita tidak tahu. Jadi analisa kita, ya analisa saya dengan saudara-saudara sekalian, kita lihat aja, sudahkah menjadi saksi? Injil Kerajaan itu sudah menjadi saksi. Nah, kalau Indonesia kita lihat aja dari Aceh sampai ke Papua sana, dari Miangas sampai Pulau Rote, masih ada nggak suku bangsa yang belum Bible itu sebagai saksi. Walaupun orang ini banyak mengatakan kami juga belajar Injil, kami juga belajar Torah, kami belajar juga Jabur. Macam-macam lah komentarnya. Tetapi apakah semua suku bangsa? Sudah. Baru Indonesia ya, belum lagi lihat luar negeri. Tetapi dengan kedatangan Paus kemarin, semua kan menyaksikan. Semua menyaksikan. Walaupun ada yang berontak, ya biasa saja. Memang Tuhan tidak ngomong seperti itu. Bahwa nanti ada antikris.
Nah, tapi kita melihat Paus itu yang penting dia datang, walaupun ancaman. Karena di kitab kita juga disebutkan kan, ya kalau tidak salah, ya bahwa kalian nanti dianiaya di dalam namaku, demi namaku. Nah, itulah yang dilakukan tindakan Paus. Jadi dia mau, ya mungkin di belakang Tuhan yang mengarahkan dia. Tidak ada rencana yang begitu-begitu saja. Berarti itu rencana Tuhan. Karena rancanganku adalah bukan rancanganmu. Jadi kalau mereka tidak suka, yang bukan rancangan, ya rancangan Tuhan. Nah, siapa yang bisa melawan Tuhan? Nggak ada. Siapa lawan kita? Kalau kita bersama dia. Jadi saya lihat Paus kemarin itu disertai Tuhan loh. Nggak gampang amat. Ya, jadi itulah komentar saya bahwa dia membuktikan kebenaran firman Tuhan. Dia menggenapi, dia yang ditugasi. Bukan kita tidak ditugasi semua. Kita memang ditugasi memberitakan, tapi dia seperti pamungkasnya lah gitu. Loh saya terbatas. Mana bisa saya seluruh Indonesia kita menyampaikan firman Tuhan. Ya, dengan adanya Zoom ini makin terbuka semua. Bayangkan, dilarang menyaksikan. Kan ada juga dari ulama-ulama itu dilarang menyaksikan. Ya, semua dicegah, tidak boleh disiarkan di TV. Ini negara-negara Muslim melanggar akidah, tapi tidak bisa kita membantah atau melawan kehendak Tuhan. Itulah kebenaran itu. Makanya nggak heran kalau Tuhan juga di Matius 6 ayat 33, ini ayat favorit saya. Carilah terlebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya kan? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, itunya apa? Ya termasuk ini. Jadi pengamatan saya ya dari kajian kepemimpinan bahwa dia punya karakter. Karakternya apa? Sederhana, berani, ya. Artinya rela berkorban. Kenapa rela berkorban? Kita lihat kan dia disebutkan fraternity, persahabatan, kemudian compassion, dan satu lagi lingkungan. Ya, compassion itu dia bilang bela rasa lah. Terjemahan kita bela rasa. Tapi compassion itu bukan hanya bela rasa, rela berkorban demi, itulah bela rasa. Ya, compassion namanya bahasa Inggrisnya. Jadi saya melihat ada karakter dia sebagai seorang pemimpin, dia punya kompetensi dia. Kompetensi itu dia mampu memberikan inspirasi. Ya, mampu memberikan inspirasi, semua orang tertarik. Dilarang pun ingin melihat. Nah, di sini ada yang kepanasan, seperti cacing kepanasan gitu loh. Ya, saya lihat Alfian Tanjung, ada beberapa lagi, macam-macam lah. Ya, nah, malah ada yang kita semua tahu kan, kalau perlu dideportasi, coba siapa dia bisa mendeportasi dia? Dia kepala negara Karena dia lupa, dia kira dia cuma rohaniawan. Ya, ini yang perlu kita amati. Jadi dia punya karakter sederhana, merakyat, ya tidak minta macam-macam, ya rela berkorban, dia berani, dia bertanggung jawab, ya dia berpengetahuan, smart. Ciri-ciri karakter seorang pemimpin itu, ya kompetensinya, dia bisa mempengaruhi, dia bisa menginspirasi, dia bisa memotivasi. Bayangkan waktu misa itu semua datang, GBK itu penuh, bahkan sampai keluar-luar. Jadi demo yang selama dilaksanakan oleh mereka-mereka itu mana lebih banyak? Nah, inilah kemampuan kompetensi dia menginspirasi, memotivasi, ya, sehingga orang terpengaruh, ya mempengaruhinya dengan itu, sehingga orang mau datang. Ya, orang pun tidak peduli lagi
Bukankah semua orang akan berpikiran, oh ini nanti ada teroris, ada apa? Tapi orang nggak peduli, nggak mikirkan teroris lagi, nggak peduli. Nah, itu kelihatan. Disitulah kelihatannya bahwa kepemimpinan itu, saya kan sudah mengatakan kemarin, ya definisi kepemimpinan menurut ajaran Tuhan ya, Grandmaster Leadership, Mas, ya. Jadi kepemimpinan itu apa? Kapasitas. Kapasitas itu apa? Karakter dan kompetensi yang dimiliki seorang pemimpin untuk mempengaruhi agar orang yang dipengaruhi itu mengikuti dengan kompetensi apa? Kalau karakter tadi seperti itu, kompetensi apa? Mampu menginspirasi. Bayangkan, mampu menginspirasi. Semua orang yang tidak bisa datang ke BK juga lihat di TV. Ya, bahkan di seluruh Indonesia melihat itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa dia nggak ke Papua? Karena dianggap Papua itu sudah masuk Indonesia. Orang Papua juga ada di Jakarta kan? Nah, inilah analisa saya. Jadi di dalam kepemimpinan itu ada pengaruh. Tidak lain, kepemimpinan itu adalah pengaruh. Pengaruh itulah ada kepemimpinan. Tapi pengaruhnya bagaimana? Mempengaruhinya bagaimana? Ya dengan mampu menginspirasi, mampu memotivasi, ya, mampu memberikan semangat, ya. Kalau dia juga semangat rela berkorban, ya, spirit of leadership, juga leadership of spirit, semangat kepemimpinan dan kepemimpinan yang bersemangat. Dari mana kita tahu? Umurnya sudah 87 tahun. Walaupun saya dikasih roda. Dan kemudian dia juga menepati janji. Karena sebenarnya kunjungan dia ke Indonesia sudah berapa tahun lalu direncanakan. Tapi akibat ada COVID tidak jadi. Nah, justru dalam keadaan negara kita ini caruk marut, ya, negarawan yang ada di Indonesia pun tak tahu kita negarawan sejati atau negarawan manipulasi. Nah, ya, tapi beliau bisa menjadi apa? Ingarso song tulodo, ing madio mangun karso, tuturi andayani. Bayangin, dia dicium kepalanya sama imam besar, ya kan? Yang di Istiqlal, dia cium tangannya. Coba. Walaupun dalam keadaan, coba, dia cuaca panas nggak? Situasi panas di Jakarta, makanya turun hujan, karena Tuhan juga campur tangan kan. Situasi Jakarta ini, waduh panasnya setengah mati Pak Paul. Di sini bisa 36, 37 derajat, 39 pun pernah. Panasnya luar biasa. Sekarang orang kalau di rumahnya nggak pakai AC 24 jam, pada nggak bisa tidur kita, sesak napas semuanya. Nah, itulah pelajaran yang dipetik. Dia bisa menyampaikan visi Tuhan, dia menyampaikan misinya, walaupun ditentang, nggak apa-apa. Oh ini mau mengkristenkan Indonesia. Tidak ada misi orang Kristen sebenarnya mengkristenkan. Tapi misi kita adalah misi keselamatan. Siapa yang mau diselamatkan? Maukah kamu diselamatkan? Nggak mau, terserah. Ya. Sedangkan yang sudah percaya sama Tuhan saja, sudah terpanggil, belum tentu terpilih. Apalagi yang tidak terpanggil, apalagi yang tidak terpilih. Nah, jadi saya menganalisa dari dari Bible, acuan saya Bible malam ini untuk menganalisa pelajaran yang dapat dipetik dari kunjungan Paus. Saya pelajari semua loh itu. Oh, kok di Singapura dia berbahasa Inggris. Kenapa di sini dia berbahasa bahasa Latin lah ya kalau menurut saya itu. Ya kan? Di Papua Nugini bahasa Inggris dia. Ya. Tapi di Timor Leste, coba membludak nggak? Bludak karena Timor Leste saya pernah tugas di Timur Timur, itu mayoritas Katolik di sana. Ada Protestan, saya mayoritas Katolik. Nah, suku di mana suku yang ada di Timur Timur itu tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Tapi semua dijangkau lah dari Indonesia, dan ini sekitar Indonesia. Mau nggak mau juga Sarawak, Sabah juga melihat, ya. Nah, sekarang pertanyaannya,
dia ke Singapura. Ya, kenapa di Singapura? Singapura kan bukan negara agama, sekuler. Pimpinannya juga banyak Buddha, ya. Lee Kuan Yew kan Buddha, di Shillong pun Buddha, ya. Nah, di situ saya melihat, oh iya, di Singapura itu rasnya itu banyak ras Cina, ada ras Melayu, ada ras Portugis, ada ras Bugis Makassar, ya. Dia yang penting berapa suku bangsa sekarang yang menyaksikan Injil Kerajaan Tuhan itu. Yang jadi aneh, yaitu tadi saya katakan, kenapa peristiwa orang Samaria yang berbaik budi, yang punya rasa kasih, sementara Imam Yahudi melihat orang yang terpapar itu, dia malah nggak mau tahu, tidak peduli. Nah, dia sampaikan itu supaya apa? Ya itulah kepemimpinan itu. Karena kepemimpinan itu mata air kehidupan. Saya dapat kata-kata mata air kehidupan itu ada di Bible. Ya, itulah yang ingin saya sampaikan malam ini, Pak Paul. Ya, mudah-mudahan kita sepakat. Jadi orang melihatnya Paus itu sederhana, ya, biasa-biasa saja. Nah, kebenaran itu ya itulah kebenaran. Kita kan menguji kebenaran firman Tuhan, bukan menguji kebenaran. Fakta menjadi kebenaran. Keakuratan firman Tuhan itu. Ya, pernyataannya itu benar dan menjadi nyata dan akurat. Kemudian ya historical empiris, jadi pengalaman sejarah sepanjang abad sampai akhir zaman. Yang penting satu lagi disampaikan oleh sang kebenaran, walaupun dia menunjuk manusia, ya, menunjuk paus sebagai menyampaikan atau menggenapi nubuat itu. Karena Tuhan yang mengatakan, ya, berita, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, beritakanlah Injil Kerajaan Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, fakta, historical empiris, dan konsisten. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab lain, tidak bersifat kekal. Kalau ini bersifat kekal. Buktinya apa? Banyak kok nanti. Ya, kadang-kadang kebenaran itu hanya sampai berapa tahun. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Hilang lagi. Nah, itu tidak bersifat kekal. Tapi kalau apa yang disampaikan sang kebenaran itu, semua bersifat kekal. Jadi kita tidak membuktikan, tapi kita menyaksikan. Itu ajalah komentar saya, Pak Paul. Malam ini saya tidak sempat menyiapkan itu karena kami seminar sangat cukup capek. Kemarin saya mau masuk pun saya, waduh, sampai jam berapa tadi malam itu. Ya mohon maaf, ya saya nggak bisa menyiapkan bahannya, tapi kita ingat-ingat sajalah apa yang sudah kita terima, apa yang kita percaya. Ternyata ini penggenapan nubuat Tuhan. Karena apa yang dituliskan di Bible itu, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya kita harus tahu apa kebenaran itu, apa syarat-syarat kebenaran itu. Itu ajalah Pak Paul, sementara mungkin kita buka tanya jawab. Kalau ada yang menyangkut dengan hal-hal lain yang perlu ditanyakan, ya mari kita dialogkan.